Film diawali dengan konten kreator sekaligus kaum rebahan bernama Jun-woo yang baru saja terbangun dari tidurnya. Seperti biasa, ia melakukan aktivitasnya seperti biasa untuk live streaming. Ketika sedang asik bermain, salah satu teman Jun menyuruhnya untuk melihat berita di TV. Anehnya, tiba-tiba semua jaringan telekomunikasi lumpuh total. Dan di saat yang bersamaan, Jun dikejutkan dengan perilaku orang-orang yang tak seperti biasanya, di mana terlihat kalau mereka sudah di luar kendali dan saling menyerang satu sama lain. Bahkan yang paling parahnya, mereka menjadi kanibal. Jun yang saat itu penuh tanda tanya, seketika kembali dibuat panik di saat ada yang menggedor-gedor pintu apartemennya. Secara perlahan, ia pun membuka pintu itu, yang ternyata muncullah seseorang dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Pria itu mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi di luar. Tapi, Jun tidak mau tahu dan menyuruh pria itu untuk segera keluar dari apartemennya. Pria itu akhirnya mengalah dan akan keluar jika Jun mengizinkannya pergi ke toilet terlebih dahulu. Selanjutnya Jun melihat berita di TV yang menginformasikan kalau seluruh kota telah diserang virus berbahaya yang membuat orang yang tertular akan berubah menjadi mayat hidup atau zombie. Mengetahui itu, Jun langsung mengambil pisau dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, pria yang tadi pun keluar dari toilet. Dan secara tiba-tiba, pria itu menunjukkan gejala kalau ia sudah tertular virus itu. Mau tidak mau, Jun pun mengusir pria itu dengan cara paksa di saat dia akan berubah menjadi zombie. Di hari berikutnya, Jun hanya bisa bertahan di dalam apartemennya dan sesekali mencoba menghubungi kedua orang tuanya. Tapi sayang, hal itu sia-sia karena dikarenakan kondisi jaringan yang tidak memadai. Tak kehabisan akal, Jun kemudian menggunakan drone yang sudah direkatkan dengan handphonenya. Rupanya hal itu membuahkan hasil dan membuat Jun mendapatkan sedikit jaringan. Tak ingin membuang waktu, Jun langsung menghubungi ayahnya. Dan lagi-lagi, kesialan kembali datang karena baterai handphonenya pun lowbat. Hari berganti malam. Jun awalnya sedang tertidur, seketika terbangun di saat ia mendengar teriakan dari luar apartemennya. Dan benar saja, ternyata di sana ada seorang polisi wanita yang mencoba menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Wanita itu sempat melawan dengan menembaki mereka. Namun sampai pada akhirnya, ia pun kewalahan karena jumlah zombie semakin banyak. Jun mencoba menolongnya dengan berteriak agar perhatian zombie itu teralihkan. Namun nampaknya hal itu sia-sia dan wanita itu pun mampus dalam damai. Tiba-tiba, sesosok zombie mencoba meringsak masuk ke dalam apartemen Jun. Sontak saja, Jun yang mengetahuinya langsung mengambil stick golf sebagai alat pelindung diri. Lalu kemudian dorong-dorongan pun terjadi di antara Jun dan zombie itu. Sayangnya, Jun yang terlihat tidak mampu untuk melawan, memilih untuk berlari ke ujung balkon. Dan sampai pada akhirnya, ini yang terjadi. Tak terasa, sudah memasuki hari ke-7. Dan Jun, ia masih bertahan, mencoba mengisolasi diri dengan menutup semua jendela di apartemennya. Namun ada masalah lain yang muncul ketika Jun mulai menyadari kalau persediaan makanannya mulai menipis. Dan ia pun tidak tahu sampai kapan ia mampu bertahan dalam kondisi kelaparan. Selanjutnya, Jun teringat kalau ibunya suka mendengar berita di radio, yang mana diketahui kalau ada saluran bencana darurat yang mampu dijangkau walaupun tanpa sinyal HP. Tapi untuk menjangkau saluran itu, Jun harus menghubungkan handphonenya ke konektor 3,5 mm. Atau bisa juga menggunakan colokan headset. Dan pun menyadari kalau ia tidak punya konektor itu. Di hari selanjutnya, Jun mendapatkan pesan suara dari kedua orang tuanya. Tak menunggu lama, Jun kemudian berusaha untuk mencari koneksi jaringan. Namun ketika Jun mendengar pesan suara itu, seketika ia menjadi sedih karena terdengar kalau ibunya telah menjadi korban serangan zombie. Tentu hal itu membuat Jun tak kuasa menahan emosi, sedih, dan frustasi yang kemudian perasaan itu memuncak dan membuat Jun nekat keluar dari apartemennya
untuk melawan zombie-zombie itu. Sayangnya, Jun mulai menyadari kalau itu keputusan yang salah ketika ia melihat ternyata jumlah mereka lebih banyak dari yang ia duga. Alhasil, Jun pun terpojok di tengah koridor dan berusaha masuk ke dalam sebuah ruangan. Di malam harinya, Jun berhasil kembali ke apartemennya. Namun kali ini, Jun benar-benar sudah putus asa. Karena dari itu, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika sedang proses mendekatkan diri dengan ilahi, tiba-tiba sebuah laser menyorot ke wajah Jun. Bahkan, laser itu memberikan isyarat agar Jun tidak melakukan hal bodoh itu. Menyadari kalau ada orang lain yang selamat, Jun pun mengurungkan niatnya dan mencoba melanjutkan hidupnya. Setelahnya, Jun mencoba memperhatikan sumber laser itu. Dan ternyata ada seorang gadis yang tinggal di seberang apartemennya. Kemudian mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa isyarat agar para zombie tidak menyadari keberadaan mereka. Di esok harinya, Jun kembali menyapa wanita itu sambil memperkenalkan dirinya. Dan di sini pun diketahui kalau wanita itu bernama Kim Yoo-bin. Setelah puas saling menyapa, mereka berdua pun sepakat untuk bertemu lagi esok harinya di jam 7. Hari kembali berganti, dan tepat pada jam 7, mereka berdua kembali bertemu. Tapi tiba-tiba, Jun tak mampu untuk berdiri, dan Yoo-bin menyadari kalau Jun sedang kelaparan. Tak menunggu lama, ia pun berusaha melemparkan sutas tali agar bisa menjangkau apartemen Jun. Namun sayangnya, itu tak semudah yang dibayangkan. Selanjutnya, Jun mencoba caranya dengan menggunakan drone yang kemudian berhasil membawa tali itu ke tempat Yoo-bin. Akhirnya, cara itu berhasil dan membuat Jun mendapatkan makanan dari Yoo-bin. Tak berapa lama, Jun menyadari kalau sesosok zombie berhasil menemukan tali yang sebelumnya dilempar Yoo-bin. Alhasil, Yoo-bin pun harus pingsan ketika sebuah meja menghantam tubuhnya. Jun yang melihat itu tak tinggal diam dan berusaha mengulur waktu dengan menggunakan drone miliknya. Dan untung saja, Yoo-bin berhasil sadar di waktu yang tepat. Setelah itu, Jun bersiap untuk keluar dari apartemennya untuk mencari persediaan makanan di tempat tetangganya. Secara perlahan, Jun berjalan dan mencoba menghindari kontak dengan para zombie. Kemudian Jun berhasil masuk ke salah satu apartemen dan tak menunggu lama, ia pun mengambil apapun yang ada di dalam kulkas. Di saat akan pergi, Jun menyempatkan diri untuk masuk ke dalam kamar. Dan di sana, ia berhasil mendapatkan handsfree yang bisa digunakan untuk tersambung di radio. Tak berselang lama, tiba-tiba sesosok zombie muncul dan mencoba menyerang Jun. Untungnya, Jun berhasil melawan dan kembali ke apartemennya. Selanjutnya, Jun mulai menikmati makanan yang berhasil ia dapat. Bahkan ia juga berhasil membawa sepasang HT yang kemudian akan diberikan kepada Yoo-bin agar mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Di esok harinya, mereka mulai berbicara untuk membahas kejadian yang sedang mereka alami. Dan tak berapa lama, Jun dikejutkan dengan suara hujan yang sangat deras. Namun ketika ia memeriksanya, ternyata itu bukan suara hujan, melainkan suara langkah kaki para zombie yang serentak menuju ke apartemen milik Yoo-bin. Tentu saja, Yoo-bin pun menjadi panik dan tak bisa berbuat apa-apa. Dan untungnya, Jun berhasil mengalihkan perhatian para zombie yang akhirnya membuat mereka menjauh dari apartemen Yoo-bin. Setelahnya, Yoo-bin mengajak Jun untuk bergerak ke lantai 8 di apartemen Jun, karena dia meyakini kalau hanya tempat itu yang tidak ada zombinya. Ketika rencana sudah dibahas, Yoo-bin langsung bergerak dengan menuruni apartemennya dan nekat melawan beberapa zombie di bawah sana. Karena jumlah mereka yang sangat banyak,
Yubin tak kuasa untuk melawan. Dan untung saja, Jun berhasil menyelamatkan Yubin di saat ia sudah terpojok. Tak menunggu lama, mereka berdua langsung bergerak untuk menuju ke lantai 8. Sesampainya di sana, mereka berusaha mencari ruangan yang bisa mereka masuki. Dan di saat itu juga, sesosok zombie berhasil menemukan mereka, yang kemudian diiringi kemunculan zombie-zombie yang lainnya. Jun mencoba menghalau mereka dengan susah payah, dan sampai pada akhirnya pertolongan pun datang. Rupanya, ia seorang bapak-bapak yang tinggal di lantai 8. Setelah berhasil menyelamatkan mereka berdua, bapak-bapak itu kemudian menjamu mereka dengan beberapa makanan. Terlihat kalau Jun dan Yubin sangat antusias menghabiskan makanan mereka. Namun tak berapa lama kemudian, mereka berdua mulai pusing dan tak sadarkan diri. Rupanya, bapak-bapak itu sudah menaruh sesuatu di makanan mereka, dengan alasan kalau ia ingin memberi makanan ke istrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Yubin yang dalam keadaan terikat tak bisa berbuat banyak ketika istri bapak-bapak itu ingin memakannya. Tak berapa lama, Jun pun tersadar dan langsung mengacungkan senjata ke bapak-bapak itu. Sayangnya, ia tetap bersikeras dengan alasan kalau istrinya butuh makan. Sampai saat dimana bapak-bapak itu ingin melihat keadaan di dalam ruangan itu. Dan kemudian, ini yang terjadi. Rupanya, Yubin berhasil selamat. Dan kemudian, bapak-bapak itu yang menjadi makanan istrinya sendiri. Selanjutnya Yubin memberikan pistol dan menyuruh Jun untuk menembaknya. Karena Yubin berpikir lebih baik ia mati daripada harus menjadi makanan para zombie. Tentu saja Jun pun tak mampu untuk melakukannya. Dan ketika detik-detik dramatis, tiba-tiba saja mereka mendengar suara helikopter yang berada di sekitar mereka. Tak ingin membuang waktu, mereka berdua pun langsung bergegas naik ke atas apartemen itu. Di tengah pelarian, Yubin hampir tertangkap. Sementara Jun yang melihat mencoba menghalangi para zombie dengan menggunakan sepeda. Lalu Jun menyuruh Yubin untuk menghentikan helikopter itu selagi ia menahan zombie itu. Sesampainya di atas, Yubin pun menjadi putus asa ketika mengetahui kalau helikopter itu sudah tidak ada. Alhasil, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa di saat komplotan zombie semakin mendekati mereka. Jun berusaha menembaki mereka, dan tentu saja hal itu sia-sia. Namun sampai pada akhirnya, tiba-tiba saja beruntungnya, helikopter itu kembali dan mencoba menyelamatkan mereka berdua. Alhasil, Jun dan Yubin berhasil meninggalkan tempat itu. Dan film pun berakhir.